sudah hafal buku ya yang dipelajarinya, sudah tamat programnya, tapi kemampuannya belum mencapai sesuai dengan arahan atau kurikulum gitu. Ya, dapatnya baru 20%, ya, dapatnya baru 40% targetnya, maka usahakan apa? Alhamdulillah. Jadi masih ada kesalahan terjadi, tapi sudah belajar. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, atau banyak salahnya, ada alahannya, tetapi tidak ada gurunya. Ya. Tidak ada gurunya, tidak ada syekhnya, tidak ada lembaganya, begitu. Ya, sehingga dia tetap dalam jatuh kepada lahan baik jadi maupun kopi, tapi tidak ada gurunya, dan tidak dikasih tahu. Nah ini mesti makmur. Atau karena usia, ya, kemampuan fisik misalnya tidak, ya, kemampuan mulut misalnya ada kekurangan, nah, maka di sini berlaku sekali mesti makmur, ya, tidak apa-apa, tidak berdosa. Terbata-bata bagaimana? Ya, tidak dianggap dosa karena sudah belajar. Nah yang ketiganya mesti asim namanya. Mesti asim ini orang yang belum bisa baca dengan baik dan benar, ya, gurunya ada, lembaganya ada, programnya ada, tapi tidak mau belajar, atau dikasih tahu tetapi tidak mau tahu. Sudah diberitahu maksudnya, nah tetapi tidak mau belajar. Nah ini dia baru dosa. Kenapa? Karena tidak mau untuk belajar atau tidak ada ikhtiar untuk menyempurnakannya. Ya. Nah maka kami doakan mudah-mudahan semua ini ya ibu-ibu tidak salah, ya, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya. Nah, berikutnya sekalian, ya, yang harus kita pahami semuanya, belajar waktu mudah apa susah? Yang bilang mudah, yang bilang susah, yang susah mudah. Ada? Ya, kita harus yakin walaupun yasarna Quran bidzikri fahakim mudah. Harus yakin dulu. Yakin bahwa belajar Quran itu adalah mudah. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya siapa yang mengajar Quran? Siapa bu? Yakin, ya, yang mengajar kita baca Quran adalah Allah. Ya, Ar-Rahman alama Quran. Jadi harus yakin, bukan otak kita. Ya. Banyak para doktor, banyak para sarjana yang belum mampu untuk membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, padahal kan sudah doktor. Ya, udah sarjana medis dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa. Kenapa? Wa ma yaquluna illa ayyasha Allah wa at-taqwa wa ahlul maghfirah. Karena yang memberikan kita, ya, bisa membaca Al-Quran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus yakin. Ketika ibu sedang belajar, ketika kita sedang belajar, Allah sedang mengajar. Ya, bukan otak kita, bukan. Ya, guru wasilah saja, syekh wasilah saja. Tapi pada saat itu Allah sedang mengajar. Ya. Berapapun yang kita dapatkan dari
itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin. Ya. Nah, berikutnya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita mempelajari ilmu tajwid, nah, kita harus ketahui dulu. Ya, bisa akan bahas. Ya. Nah, di dalam mempelajari Al-Quran, ya, ada yang namanya lahri, ada yang namanya lahari. Maka tujuan dari kita belajar Al-Quran itu adalah sholawati inda tilawatil Quran, ya, yaitu menjaga lidah dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi sholawat lisan amilati inda tilawatil Quran. Ketika ibu belajar, berarti kita sedang menyamakan bacaan Al-Quran kita dengan guru kita. Bukan disalahkan, ya, tapi diperbaiki, disamakan antara guru dengan murid. Ya, menjaga keaslian dari kemuliaan Al-Quran, mengharapkan ridho tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuan kita untuk ketika kita belajar Al-Quran. Ya. Maka nanti ada yang namanya adalah check up tilawah. Ya, nanti setelah ini jam 10 insya Allah kita akan check up tilawah. Ya, jangan takut seperti kita punya penyakit, kita kan ke dokter. Dokter bertanya, apa yang dirasakan Umi? Jawab tidak? Jawab. Kalau kita nggak mau dokter apa? Ya nanti dokter susah untuk mendiagnosanya, ya, penyakitnya apa, kesalahannya apa. Maka langkah awal adalah, ya, yaitu check up tilawah. Siap semuanya? Insya Allah. Untuk apa? Menaikkan level kita nantinya. Ya, harus naik level. Yang pertama dari belum bisa, yang kedua bisa terbata-bata, lancar tanpa tajwid, dan yang ketiganya adalah lancar dengan tajwid, ya, dan yang kelimanya adalah bacaan bersanad, ya, sesuai dengan riwayat. Maka nanti kita akan cek tilawah, ya. Nah, tujuannya buat apa? Kita nanti belajar ilmu tajwid ini. Pertama adalah salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena berhubungan dengan kalam Allah. Jadi ketika ibu nanti belajar tajwid, belajar tahsin Al-Quran, ini adalah sedang menaikkan level kita, ya, menjadi makhluk yang paling mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ya, maka kalau saya bilang sahabat Quran, jawabannya apa? Sahabat Quran? Terbaik. Wah, terbaik. Masya Allah, terbaik, ya. Dan misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa sih peletak dasar ilmu tajwid? Nah, peletak dasar ilmu tajwid itu adalah tentu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peletak dasar. Prakteknya langsung dari Nabi. Ya, maka bagaimana caranya agar bacaan kita tersambung kepada Nabi Muhammad SAW? Maka tidak ada kata lain kecuali bertalaki. Ya, maka kalau saya bilang, ya, baca Quran, ayo bertalaki. Ayo bertalaki semuanya. Baca Quran, ayo bertalaki. Ayo bertalaki, gitu ya. Harus ada gurunya. Nah, peletak dasar ilmu tajwid siapa?
yang meletakkan dasar ilmu tajwid, ya, 3 abad ini belum ada ilmu tajwid. Baru 248 Hijriah ada seorang ulama yang namanya Abu Musayyib Musawi Ubaid al-Khaqqani, gitu ya. Bukunya seperti ini. Nah, ini namanya kitab Qasidah al-Khaqqani. Nah, ini kitab tajwid pertama. Ya, nanti yang kelas talaqi, tanawur, ya kita belajar. Kalau yang kelas tahsin, belajar tahsin dulu. Nanti kita belajar namanya buku Qasidah al-Khaqqani, kitab tajwid pertama. Ya. Nah, namanya kitab Qasidah al-Khaqqani. Ini 248 Hijriah baru ada teori ilmu tajwid. Jadi semenjak zaman Nabi, semenjak zaman sahabat, ya, tabi'in itu gak kenal idhar, gak kenal idgham, gak kenal istilah mad lazim sakal kili, gak kenal namanya sakta, gak kenal namanya ada tafkhim tadi, gak kenal. Karena apa? Langsung praktek langsung, ya. Jadi langsung mempraktekkan, ya, langsung praktek. Sedangkan peletak dasarnya tadi baru 248 Hijriah oleh Abu Musayyib al-Khaqqani. Ya, maka ibu nanti memilih bagaimana kalau tidak paham, tidak mengerti, tidak hafal teorinya, nggak apa-apa. Karena itu fardu kifayah. Yang pasti prakteknya benar. Ya. Jangan sampai teorinya jago, tapi prakteknya banyak lahnya. Tapi kalau masih seperti itu pun ya nggak apa-apa, kita belajar. Nah, yang paling baik adalah teori dan prakteknya jago. Ya. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana kita belajar Al-Quran? Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ilmu tajwid ini bersandar kepada riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kata lain, kita harus membaca sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di mana rukun para ulama itu menetapkan yang namanya rukun. Ada rukun tilawah Al-Quran. Satu, bersambung bacaan dengan sanad yang sahih hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersambung sanadnya. Yang bersambung sanadnya hingga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, sesuai dengan Mustafa Usmani, dan yang ketiga sesuai dengan bahasa Arab. Kalau yang kedua ini aman, ya, insya Allah. Kenapa? Karena mushaf standar yang kita gunakan Usmani. Cuma ketika bertalaki dengan kami, nanti mushafnya harus menggunakan mushaf al-waqfu wal tidak. Sudah punya semuanya? Ada yang Quran al-waqfu wal tidak judulnya. Nah, nanti ini mushaf wajibnya, ya. Kenapa? Karena yang sudah mahir ilmu nahwu, yang sudah paham bahasa Arab anak-anak, yang sudah hafal pandai ilmu sorof anak-anak,
Belum. Yang sudah ilmu balaghah, ilmunya ilmu mantik, ilmu ma'ani, kita nggak ngerti. Kadang di mana kita berhenti, di mana kita mulai, betul tidak? Nah, di buku ini nanti ada tandanya, ada berhenti, ada mulai, mulai. Sehingga ibu nggak perlu bingung di mana berhenti, di mana memulainya. Karena apa? Sudah ada panduannya, ada lampu merah, kapan hijau, ada kuning, gitu ya. Di sini sudah ada. Maka siapapun nanti yang belajar dengan kami, ya, insya Allah Qurannya wajib Quran alaki ini. Ya, yang kecil ini 60.000, yang besar 70.000. Wah, murah ya. Tapi luar biasa. Tulisannya jelas, ininya jelas. Siap semuanya? Insya Allah terbaik ya. Nah, seperti ini. Bagaimana Ustaz kalau menggunakan mushaf Madinah? Yang kesehariannya menggunakan mushaf Madinah, mushaf Timur Tengah, atau semuanya Timur Leste. Nah, yang menggunakan mushaf Timur Tengah, ya, saya pun kesehariannya mushaf Madinah. Maka tanda wakafnya yang ada di sini, ya, nanti dialihkan kepada mushaf Madinah itu. Ya, siapa penggarisnya, siapa pensilnya, nanti dialihkan tanda wakafnya sama. Apalagi mushaf Madinah panjang-panjang itu tanda wakafnya. Ya. Kalau di sini makna ayat, kalau di mushaf Madinah ada rasul ayat namanya. Ya, kadang berjauhan. Nah, maka saya pun sama. Yang mushaf Madinah, tanda wakaf yang ada di sini saya salin ulang. Ya, setiap mau talaki saya kasih hadis seperti itu. Ya, kata saya, wih bagus belajar apa? Cara berhentinya pada halaman sudah ada tandanya. Kenapa? Karena kita belum paham ya bahasa Arab. Nah, sesuai dengan salah satu sisi kaidah bahasa Arab. Yang penting bacakan benar, insya Allah sesuai. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan yang ini, ya, bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka caranya bagaimana? Ya talaki, gitu ya, ya talaki. Tapi berat. Ayo bertalaki. Nah, ayo bertalaki. Tapi berat. Ayo bertalaki. Ya caranya adalah bertalaki, gitu ya. Talaki ini berasal dari kata yang namanya lako, laki, takian. Artinya menemukan, menjumpai, memberikan atau menyampaikan. Juga dari kata yang talakon, talakian, yang berarti mengambil sesuatu secara langsung. Guru berhadapan dengan guru. Ya, di mana guru tersebut mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, seperti itu. Ya. Nah, nanti ibu sekalian, maka Syekh Usman sudah mengatakan, fa'ala qari al-Qur'an ayat huda qira'atahu ala tariqit talaqi wal isnad anis suyukhi al-akhiri anis suyukhi kay yasila ila ta'lim min anna tilawatahu tuqabiku ma ja'a an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bagi para pembaca Al-Qur'an, hendaklah dia mengambil bacaannya, mengambil Al-Qur'an dengan cara talaki, memperhatikan runutan sanadnya, ya, membaca dari guru yang guru tersebut mendapatkan bacaan dari gurunya agar sampai dipastikan kebenaran bacaan itu bersumpah dipraktekkan sesuai dengan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bagaimana? Yang pertama, ya, kepada gurunya dari gurunya seperti itu. Bahkan beliau melanjutkan, adapun apabila ia menyandarkan pada apa-apa yang ia telah baca dari buku-buku,
atau sekedar mengikuti apa yang diajarkan dari rekaman para qori, maka artinya ia telah menjadi orang yang menunjukkan dari salah satu tiga rukun bacaan yang sahih, dan dia mengajarkan kepada orang lain, maka bacaan yang ia ajarkan, bacaan yang ia riwayatkan pada orang lain terhitung sebagai salah satu daripada apa? Kedustaan terhadap periwayatan Al-Quran. Ya, silakan ibu-ibu, saya contohkan terlebih dahulu. Ya salah ya. Bacaannya toha panjangannya. Itu mengajarkan sesuatu yang keliru. Ya, maka itu kedustaan. Maka ini hati-hati para guru-guru Al-Quran. Ya. Nah, maka bagaimana caranya? Ya, kita harus belajar bertawaf. Nah, yang kami dapatkan ya, dari guru-guru kami seperti ini. Nah, ini diantara saran kami bersambung kepada Nabi SAW melalui jalur Syekh Ahmad Az-Zainab. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Hafiz Muhammad bin Sulaiman, Syekh Nabi Muhammad, Syekh Abdul Hasan Abdul Wali Muhammad Al-Sultan. Dan saya mendapatkan ijazah dari beliau mentasib kepada Nabi. Yang kami pun membaca lagi kepada Ustaz Abu Funes Bambang dari Syekh Islam Ibrahim Wadid Al-Suki bermuara kepada Surah Al-Fatih Ali Abdullah ini muara hadis. Ya. Dan juga kepada Abu Al-Jazari Al-Masah Abad Asyadiyah. Sampai kepada Nabi SAW. Nah, maka ibu sekalian, kita membaca mengajarkan dari LP2P5 itu Quran ini, insya Allah mengajarkan sesuai dengan riwayat Atas An-Asim Torik Asyadiyah. Bacaan kami tersambung melalui dari guru kami, diantaranya Abu Unais Bambang. Beliau belajar kepada Syekh Misbah Wadid Al-Asuni. Beliau belajar kepada Ali Al-Fadhili, belajar kepada Abdullah. Beliau belajar kepada Ali Al-Haddadi. Beliau kepada Ibrahim Al-Ubudi. Beliau belajar kepada Al-Ubudi. Beliau kepada Ahmad Al-Baqari. Yang Muhammad Al-Baqari belajar kepada Al-Yamani, belajar kepada Al-Maqdisi, belajar kepada As-Samadisi, belajar kepada Al-Umuti, belajar kepada Ibnul Jazari, belajar kepada Al-Rahman Al-Baghdadi, belajar kepada Muhammad Sa'id, kepada Ali Al-Kamal Al-Qarir, kepada Asyidiki, kepada Ali Al-Balasi, kepada Abu Dawud, kepada Abu Amr Asyani, kepada Ibnu Qulubun, kepada Al-Syidi, kepada Al-Syani, kepada Ubay bin As-Sabah, kepada Hafiz, kepada Imam Asim, kepada As-Sulami, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Nabi SAW dari Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal ini semua Bu? Nah, ini syaratnya mendapatkan ijazah sanad dari beliau ya harus hafal ini, dan saya pun menghafal ini. Yang menyetolkan kepada Ustaz Abu Unais Bambang baru mendapatkan ya namanya ijazah sanad dari beliau. Ya. Nah, ini yang kita ajarkan. Ya, yang kita ajarkan insya Allah itu sesuai dengan riwayat yang sahih bersambung muttasil kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, dan Allah menjaga Al-Quran ini dari generasi ke generasi terus sampai kepada kita. Ya, insya Allah. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang kita lakukan nanti bagi ibu-ibu nanti yang belum bisa baca Al-Quran atau bisa terbata-bata, maka nanti belajarnya talaki buku yang ini terlebih dahulu. Ya, ini buku 10 jam bisa baca Al-Quran.
Ya, kalau belum bisa atau terbata-batas sekali. Lalu yang kedua naik ini namanya pratachin. Bagi yang sudah lancar tapi masih ada kesalahannya kopi, gunanya kurang konsisten, tanda tangan kurang konsisten, maka wajib talaki buku ini dulu. Biar apa? Biar bangunannya itu kokoh dulu. Ya, biar bangunannya kokoh. Nah, kalau sudah selesai ini, wow, ya, ingin belajar nih jadi gurunya bagaimana? Kalau sudah layak, ibu nanti ada munakosah, ya, ada ujian. Dan setelah itu ibu ikutan TFT namanya Training for Trainer. Nah, kalau ibu sudah ikut Training of Trainer, nanti dapat yang namanya apa? Dapat ini. Nah, dapat yang namanya, nah ini namanya ijazah. Ini ijazah metode asyarah untuk 2 buku ini. Berhak ibu untuk mengajarkan. Cuk, yang mau mengajar Quran, wah, ibu nanti ikutan TFT-nya. Kalau yang sudah lancar, ini cukup 4 kali selesai. Yang ini 4 kali selesai. Ya, kalau mau mendapatkan yang penting apa? Bacanya sudah benar. Ya, jadi dari awal. Tapi dapat ijazah. Nah, setelah itu yang sudah lancar, ya, tapi masih ada COVID, nah, belum selesai tadi, maka belajarnya fantasi. Ya, ada fantasi. Ini bukunya, ya. Jadi bukunya seperti ini. Tergantung nanti biasanya kita kurikulumnya 24 kali pertemuan. Bagi yang sama ya kelompoknya. Ustaz ada ujiannya tidak? Bagi yang mau ujian teori ada. Ustaz nggak mau apa ujian mah? Ya ujian tafsir lebih berat daripada ujian kehidupan. Maka nggak usah ujian. Yang penting bacaannya sesuai. Tapi untuk mengambil ijazah, ya namanya ijazah pantasir harus ujian. Ya kalau mau mendapatkan ijazah untuk mengajarkan, ya kalau mau mendapatkan ijazah bagi para guru nih, atau yang mau mengajarkan kembali atau tidak mau mengajarkan, cuma ingin menguji saja biar dapat ijazahnya, silakan. Oh ya, ikutan. Nah setelah itu baru yang sudah selesai pantasir, ibu nanti baru praktek talaki. Ya yang dulu kan kita ada sebagian sudah pernah selesai ya. Bisa talaki 30 juz tanawum namanya. Tapi ketika belajar tafsir itu talaki juz 30, juz 29, praktek al-baqarah ya. Nah khusus yang sudah selesai, bacaannya sudah apa? Kami anggap minimal F2 ya. Kesalahannya jari kopinya ya dari 1 halaman itu ada 5 ayat 95 sampai 100. Nah maka ikut kelas talaki nanti ditanawum. Ditanawum itu apa? Khatam berkelompok sampai 30 juz. Ya, kesalahannya tidak banyak kesalahan. Kenapa? Karena fokus adalah untuk bertalaki. Ya, tapi kalau masih banyak kesalahannya, ikut dulu kelas taksi dulu, praktek di awal. Ya, nah bertalaki seperti ini. Jadi sampai khatam 30 juz. Nanti kalau khatam selesai, dapat sertifikat khatam Quran di tanawum namanya seperti ini. Ya, khatam Quran di tanawum seperti ini. Ya, sambil yang kelas talaki tanawum ini mempelajari materi berikutnya. Kita di sela-sela nanti di pertemuan 1 kita mempelajari namanya matan tuhfatul atfal, pengayaan materi. Kalau fantasi kan masih ya dasar. Nah di sini belajar matan tuhfatul atfal. Ya, sambil belajar juga nanti matan hidayah usibian.
namanya. Lalu belajar lagi apa tadi? Matan Munia Safawi, ya. Dan nanti belajar juga yang namanya adalah matan Al-Muqaddimah Jazari, Masya Allah. Ya. Nah ini mah di sini pun sama, terus belajar. Jadi nggak perlu nggak bikin instan, jangan berlama-lama dengan guru sampai ada, maaf ya, Imam Qayyum itu belajar sampai 20 tahun dengan gurunya, sampai membaca depan gurunya ada yang khatam sampai 300 kali, sampai 80 kali, sampai 20 kali depan gurunya, baru dikasihkan ijazah untuk mengajarkan. Ya, nah nanti setelah selesai ibu ada program yang namanya talaki infirodi, sendiri hatamannya, ya, dari Al-Fatihah sampai Anas, ya, dari Al-Fatihah sampai Anas infirodi. Caranya bagaimana? Kelasnya kelas reguler biasa atau kelas privat. Nanti kami ada program kelas privat itu 30 menit per orang online biasanya. Jadi ibu setengah jam meluangkan waktu baca depan kami 30 menit gitu. Nanti dapatnya seperti Quran tapi sendiri. Kalau tadi kan berkelompok, ya. Nah, bukan hanya itu, bagi ibu yang sudah dapat ijazah asal, yang sudah dapat ijazah fantahsin, yang sudah selesai talaqi tanawum, ya, dan juga hafal juz 30, maka nanti ada namanya sertifikasi, ya, guru Quran. Ini tersambung ke Kemenang. Kami berikan namanya CLTI Certified Leadership Quran Teacher. Dikasih ini. Jadi nanti di belakang itu ada gelar non akademik, ya, CLTI gitu. Ya. Nah seperti ini resmi menjadi pengajar. Siap? Bagi yang udah, kalau mau dapat ini, kalau enggak ya wes apa-apa gitu. Juga nanti kalau ibu dapat juga ini namanya sertifikat Quran tilawah instruktur. Jadi ada gelar akademiknya ada 2, ya. Begitu. Jadi banyak misalnya. Nah, Bu, mana suaranya? Ya, Bu, siap belajar, Bu? Insya Allah belajar tahap demi tahap terlebih dahulu, ya. Ini mah urutannya, jadi lumayan panjang, ya. Jangan bikin sebentar selesai. Nah, insya Allah hari ini kita akan sekap tilawah, ya. Saya perkenalkan satu, ada Ibu Ayu Tri Esni Risnawati, ya. CLTQ CGP. Mana ada Bu Ayu? Nah, ini satu ada Bu Ayu. Boleh maju di sini Bu Ayu. Ada yang namanya yaitu Tegarita Darmagati Budiani. Yang ketiga ada Ibu Iris Kartika. Nah ini, ya, nanti tim dari Baitul Quran yang akan mengecek bacaan ibu, ya, cek tilawah. Nah, nanti kita akan bagi beberapa kelompok, ya, yang kemarin sudah diberikan sama Bu Heri, ya. Nanti yang kelas talaqi tanawum khusus nanti di sebelah sini sama saya, ya, yang kira-kira sudah dianggap mahir sama Bu Heri tadi sebelah sini. Ya, boleh nanti gimana panitia, ya, pembagiannya seperti apa. Itu ya yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan masuk kepada sesi yang namanya check up tilawah, insya Allah. Yang talaqi tanawum boleh nanti di sebelah sini, ya. Dan sebagiannya ada berapa anak berarti ada? Gereja. Oh ini, ya.
Ada Bu Yuyun, Pak. Oh iya. Boleh, silakan. Ada pembagian sudah ada? Sudah ada, Ada. namanya. Ya coba dilihat. Siap berapa lama belajar Quran? Oh ini. Ya. Oh iya. Siap. Oh iya. Baiknya, formasinya silakan biar berjauhan. Oh ya. Ya. Berjauhan formasinya. Sorry. Pasti dulu ya. Antara di sebelah sini. Ibu-ibu, untuk yang kelompok tahsin ya di sebelah sana nanti saya sebutkan namanya ya. Ibu Ika, Ibu Sari, Ibu Desi, Ibu Yeni kebetulan tidak hadir, Ibu Farida Joni, Ibu Eli Wahyu, Ibu Teni, Ibu Sofi, Bu Vika, Mbak Wuri, Bu Nena, Bu Ida, Bu Novi Yusef, Bu Reni, Bu Nike, Bu Elin Bambang, dan Bu Rosi Paloma. Ibu-ibu yang untuk cek tilawah, tahsin sebelah sini, untuk yang talaki sebelah sini. Untuk yang talaki saya panggil Ibu Mina, Ibu Dia kebetulan berhalangan hadir, Ibu Dewi C50, Bu Neni, Bu Eti, Oma Kelly, Ibu Yenita, Ibu Ake, Neng Sela, Bu Lela Badia, Bu Ijo Wijayanti, dan Bu Emma Panggoto.